Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok ketiga akan menyampaikan dan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu sistem pembayaran 1. Pada subbab pertama yakni gambaran umum dari sistem pembayaran. Apa itu pembayaran? Pembayaran adalah perpindahan nilai uang dari satu payer kepada payer lain atas suatu transaksi ekonomi. Dalam pembayaran tersebut meliputi aktivitas ekonomi atau flow dana. Selanjutnya ada pasar uang antar bank, yakni flow dana dari lending bank ke borrowing bank. Selanjutnya pasar valuta asing, yakni flow dana IDR legislatif dari bank penjual rupiah ke bank penjual falas. Selanjutnya ada pasar surat berharga, yakni flow dana dari pembeli surat berharga ke penjual surat berharga. Selanjutnya ada pasar barang dan jasa, yakni flow dana dari pembeli ke penyedia barang atau jasa. Dan yang selanjutnya ada operasi moneter. Pada konstruksi yakni flow dana dari bank ke Bank Indonesia. Dan pada ekspansi, flow dana dari Bank Indonesia ke bank. Yang terakhir ada pemerintah, AL fiskal, yakni flow dana untuk penyelesaian transaksi surat berharga atau SUN, pembayaran dan DAU, pajak, dan lain-lain. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan data guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Dari sisi mikro, perkembangan sistem pembayaran tentu saja memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pengguna seperti masyarakat, dunia usaha, dan dunia perbankan dalam mendukung kegiatan ekonominya. Dari sisi makro, meningkatnya perkembangan sistem pembayaran akan berpengaruh pada upaya peningkatan kestabilan sistem keuangan yang memiliki struktur kuat dalam rangka mendukung peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara. Selanjutnya ada evolusi dari alat pembayaran, yakni yang pertama ada barter, dan yang kedua menggunakan uang, dan ketiga ada paper based, keempat menggunakan card based, dan kelima menggunakan electronic based, sedangkan yang keenam menggunakan e-money. Adapun peran sistem pembayaran dalam perekonomian adalah sebagai berikut. 1. Yang pertama, menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi. Yang kedua adalah memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. Yang ketiga, membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. Yang keempat adalah mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisien pasar keuangan. Dan yang kelima, elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Dan yang keenam, sistem channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. Dan yang ketujuh adalah mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Dan yang terakhir dan yang kedelapan adalah mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Komponen sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah satu kesatuan utuh dari seperangkat aturan lembaga, mekanisme dalam melaksanakan pemindahan dana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara. Sebagai sebuah sistem, maka sistem pembayaran terdiri dari berbagai macam komponen. Yang pertama ada kebijakan. Dalam sebuah sistem pembayaran, kebijakan memberikan dasar untuk mengembangkan sistem pembayaran dalam sebuah negara. Umumnya kebijakan tercermin dari berbagai macam aturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank dari masing-masing negara. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara kebijakan di dalam sistem pembayaran dan juga sistem moneter, serta sistem perbankan sebuah negara. Kemudian ada kelembagaan. Ada berbagai macam lembaga yang secara langsung ataupun tidak ikut berperan di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran yang mempunyai tanggung jawab dan berperan yang berbeda. Berbagai macam kelembagaan sistem pembayaran Indonesia memiliki peran masing-masing. Kemudian ada alat pembayaran. Ini merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang dipakai sebagai media pembayaran, baik berupa cash-based dan paper-based yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Di dalamnya ada hak dan kewajiban keuangan untuk pelaku yang bertransaksi.
Yang keempat, ada mekanisme operasional. Ini berguna untuk melakukan perpindahan dana dari pihak yang satu ke pihak yang lain, dan diperlukan dalam sistem pembayaran non-tunai. Dengan adanya mekanisme operasional akan menjamin lancarnya keamanan perpindahan dana, juga kepastian penerimaan dana dari pihak penerima. Misalnya clearing, transfer dana real, tim gross settlement, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada infrastruktur, di mana komponen teknis ini yang meliputi komponen yang dibutuhkan dalam memproses dan melakukan kegiatan perpindahan dana standar, seperti message format, komunikasi, sistem jaringan komputer, perangkat keras dan lunak, disaster recovery plan, sistem backup, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keenam, ada perangkat hukum. Dalam sistem pembayaran, perangkat hukum mencakup undang-undang dan juga peraturan yang berkaitan, termasuk aturan main dari berbagai pihak yang ikut terlibat. Peran dari perangkat hukum ini begitu penting untuk menjamin aspek legalitas di dalam proses penyelenggaraan sistem pembayaran. Dengan adanya 6 komponen sistem pembayaran yang ada di Indonesia, tentu akan semakin mendukung kelancaran sistem pembayaran, sehingga ikut pula mendukung kelancaran ekonomi yang berjalan di negara ini. Pada materi ketiga, submateri keempat membahas tentang risiko sistem pembayaran. Risiko sistem pembayaran dibagi menjadi 3, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko fraud. Risiko likuiditas, risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tetapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka aset tersebut dikatakan tidak likuid. Risiko likuiditas merupakan suatu risiko keuangan karena adanya ketidakpastian likuiditas. Suatu lembaga dapat berkurang likuiditasnya jika peringkat kreditnya turun, mengalami pengeluaran kas yang tak terduga, atau peristiwa lain yang menyebabkan pihak lain menghindari transaksi atau memberikan pinjaman ke lembaga tersebut. Suatu perusahaan juga dapat terpapar terhadap risiko likuiditas jika pasar yang diikutinya mengalami penurunan likuiditas. Risiko kredit, risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit. Di samping risiko suku bunga, risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit bank, dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit. Risiko fraud, menurut Albrecht dan Zimmelman mendefinisikan fraud sebagai berikut. Secara umum, fraud dapat didefinisikan sebagai satu istilah umum mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan manusia yang melalui satu individu untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan penyajian yang salah. Menurut Joseph Wells, pendirian dan ketua dari ACFE, mendefinisikan fraud sebagai hal-hal yang mencakup semua jenis kejahatan untuk mendapatkan sesuatu yang menggunakan penipuan atau kecurangan sebagai modus utama operasinya. Berdasarkan pengertian di atas, fraud dapat disimpulkan bahwa fraud adalah tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak tertentu dengan berbagai cara yang tidak benar.